ini langsung sudah masalah spiritual atau masalah burhani spiritual. Ya, baik. Bapak Ibu rahimakumullah, sebenarnya semua makhluk Allah SWT yang berupa pepohonan, berupa bunga-bunga, itu semuanya bisa menjadi wasilah. Wasilah itu perantara alat untuk kepentingan kita. Baik diolah secara medis, farmatif atau secara farmasi, yang dibuat kapsul, dibuat obat, dibuat pil dan sebagainya. Sebenarnya kan asalnya juga dari dedaunan dari bunga-bunga itu. Bahkan ada terapi khusus bunga, ada segitu. Tergantung keahlian masing-masing, tergantung pengetahuan masing-masing, dan bisa juga digunakan secara spiritual. Nah, secara spiritual ini ya susah untuk mencari dalil dari Nabi Muhammad SAW, kecuali yang ada di Tibbun Nabawi itu. Saya punya kitabnya, tapi tidak semuanya ada. Tidak semuanya ada. Tapi intinya makhluk Allah SWT yang berupa pepohonan itu besar sekali manfaatnya untuk manusia, tergantung kemampuan manusia untuk memaknai, memahami peran fungsi. Sama dengan ginilah, ada kumis kucing misalnya, daun kumis kucing. Orang yang meneliti tekun kemudian ternyata ditemukan untuk obat kencing manis misalnya. Kita mau menjadikan obat kencing manis karena kita ada yang beritahu ahli, dokter, peneliti tentang kencing manis. Tapi kalau secara spiritual kan belum tahu. Harus kita perlakukan, kita sikapi sama, bahwa menyikapi, memperlakukan dedaunan untuk makhluk Allah dengan medik atau spiritual sebenarnya sama saja. Tinggal wis roh apa urung. Bener Pak Rahman, tanya itu bagus. Jadi daun sirih ketemu ros itu juga ada rahasianya yang menemukan Maulana Ishaq atau siapa nama walinya, wali Sunan Maulana Ishaq itu wali sinten nggih? Sunan Sunan apa itu Raden Rahmat, Sunan Maulana Ishaq Sunan Bonang ya. Anu yakin Sunan Giri. Ayam Sunan Giri kan anu Sunan Bonang. Sana sih. Baik, pokoknya ini ketemuan para aulia, para wali. Nah, daun bidara ini apa bisa untuk penangkal atau untuk mengobati? Ya bisa. Bisa. Lalu bentuknya bagaimana? Waduh, ini tidak bisa menjelaskan. Kalau daun bidara di kitab itu untuk memandikan jenazah. Daun bidara itu nopo nggih? Ibu-ibu mesti rada ero. Kelor. Nah, kelor. Nah, daun bidara itu kelor. Nggih, bukan ya? Lah apa? Berbeda. Nek bidara apa? Enten. Pohonnya daunnya kecil-kecil. Baik, wis pokoknya mirip kelor ngono wis. Wis nanti silakan cari di internet, gampang mencarinya daun bidara. Yang jelas saya membacanya di kitab fikih itu memang ada untuk memandikan mayat, itu bagusnya dicampur daun bidara. Bahasa Arab aku ya lali bisa nopo bahasa Arab itu daun bidara. Nah, ini ada, sudah ketemu ya? Ini satu. Jadi tangkainya itu ada durinya. Loh, ini kira mirip suruh ya? Enggak. Mirip, bukan. Jadi mirip suruh. Mirip daun sirih, tapi memang ini bukan sirih. Daun bidara, betul. Jadi bukan kelor kalau gitu. Ya, tapi daun kelor juga termasuk sebenarnya punya khasiat untuk terkait dengan wilayah spiritual. Bunga-bunga juga sama. Sebenarnya sama. Cuma orang yang nggak ngerti dianggap khurafat, dianggap bid'ah. Wah, aku podo karo Hindu, nanti dulu. Kalau kita menggunakan bunga untuk mengundang jin, itu podo karo Hindu. Tapi kalau untuk ngusir jin beda lagi. Tapi sekali lagi bukan bunga ini yang ngusir. Tetap Allah SWT kita menggunakan bunga sebagai sarana. Tapi saya terus terang tidak menganjurkan sebab khawatir salah persepsi. Saya tidak menganjurkan penjenengan pakai bunga-bunga sebab sudah digunakan oleh orang Hindu. Bunga itu sangat efektif. Nah sekarang ada seorang pakar perempuan yang ahli medis menggunakan bunga untuk terapi bunga. Tapi secara medis, wah itu luar biasa. Ketika saya baca jurnalnya, luar biasa.
ternyata bunga-bunga itu punya khasiat yang berbeda-beda dan itu dibuktikan secara ilmiah, penelitian, bukan secara spiritual. Yang secara spiritual itu kadang-kadang jadi salah paham, salah persepsi lalu dianggap sebagai khurafat. Jadi sakit Pak, asal tahu ilmunya dan tahu ijazahnya. Sekali lagi, soal spiritual akan salah satunya menentukanlah ijazah. Sudah mendapat ijazah atau belum? Penyiar menggunakan daun sirih siapa? Ada ijazah atau belum? Menggunakan daun bidara, ada ijazahnya atau belum? Kalau tidak ada, ya sudahlah. Daripada ke anak gunanya, tidak usah. Sama dengan binatang juga gitu. Binatang itu yang paling ditakuti jin itu kuda sama jago. Ayam jago. Wah itu kalau mestinya bagusnya kalau penjenengan sempat tuh ngingu jaran kalau ngingu jago. Tapi jaran kayak rada angel ya. Ya tapi bener. Jadi ringkian kuda itu termasuk. Khimar sebenarnya sama juga. Khimar di hall itu sama. Jadi binatang-binatang itu waskita. Lebih tahu tentang makhluk halus dibanding manusia ini. Tapi kalau tidak bisa melihara kuda atau melihara jago, ya sudah banyak wirid itu sudah hebat itu. Jadi andai kata ada orang misalnya mempercayai, wah aku jarang ditolak balak sekedar perantara keyakinan bahwa kuda ini tahu dengan alam gaib, tahu jin kelompok setan, ya. Tapi sebenarnya walaupun ngingu jaran, tapi nek gak tahu zikir, gak tahu sholat, ya percuma juga. Jadi yang penting sholatnya sebenarnya zikir soal kuda sebagai barik. Namanya serono sama dengan rotan itu loh. Rotan itu kan sebenarnya bukan apa-apa. Yang penting zikir kita. Tapi rotan juga cekelan. Tapi aja ngepuk maling, ngarai mati kayak kasus Medaeng itu. Wah duwe jalan dikepuk. Mati, untung gak dituntut ke pengadilan.